Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan saya Bang Firdaus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan diri apresiasi. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagi terdiri dari 4 pertanyaan ambil pelajaran, bagi mimpi, berdasarkan rencana, atur buat pertanyaan utama, isi pertanyaannya untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajar. Jadi mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, identifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah wujudnya generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat karsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan kerja yang saya buat yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya antara lain, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya antara lain, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media,
teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Melakukan dialog bersama kepala sekolah dan teman sejawat mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap minggunya. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan dengan tahapan baca yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.